Untuk memenuhi standar kecantikan para bangsawan, gadis itu membiarkan pelayannya mencabut habis alisnya, memutihkan wajahnya, dan menghitamkan giginya. Kini semua orang menganggapnya sebagai putri yang sempurna. Namun saat melihat pantulan dirinya di cermin, dia bahkan tak sanggup tersenyum. Setelah upacara kedewasaannya, nama Putri Kaguya menyebar ke seluruh Kyoto. Kecantikannya menjadi legenda hingga terdengar sampai ke istana kekaisaran. Para pangeran dan bangsawan tinggi datang membawa lamaran. 5 surat lamaran diletakkan di hadapan Kaguya. Ayah angkatnya memintanya memilih seorang suami. Namun Kaguya bahkan belum pernah melihat wajah mereka. Bagaimana mungkin dia menerima pernikahan seperti itu? Kelima pangeran lalu mengungkapkan perasaan mereka. Ada yang membandingkannya dengan dahan permata Horai, ada yang menyebutnya semurni mangkuk batu suci dari India, dan ada pula yang memujinya lebih berharga daripada jubah tikus api dari Tiongkok. Tetapi Kaguya tidak berniat menikah. Dia berkata bahwa siapapun yang berhasil membawa harta legendaris yang mereka sebutkan akan menjadi suaminya. Semua tahu syarat itu hampir mustahil, tetapi mereka tetap mencobanya. Beberapa hari kemudian pangeran pertama datang membawa dahan permata Horai. Dia mengaku menempuh perjalanan berbahaya untuk mendapatkannya. Namun para pengrajin segera membongkar kebohongannya. Dahan itu palsu dan bahkan belum dibayar. Malu karena ketahuan, sang pangeran langsung melarikan diri. Pangeran berikutnya datang membawa jubah tikus api dan mengaku mendapatkannya dari Tiongkok. Namun Kaguya memerintahkan pelayan melemparkannya ke dalam api. Jubah itu langsung terbakar menjadi abu. Pangeran lain bahkan mengusir istrinya sendiri merenovasi rumahnya dan berlayar mencari naga demi memenangkan hati Kaguya. Tetapi dia tak pernah menemukan naga itu dan hampir kehilangan nyawa karena badai laut. Di antara semua pelamar, hanya pangeran keempat yang tampak memahami Kaguya. Dia tidak membawa harta berharga, hanya setangkai bunga teratai salju. Dia berkata bahwa Kaguya tidak membutuhkan permata atau kemewahan. Jika menikah dengannya, dia akan meninggalkan kehidupan mewah di Kyoto dan hidup bersama Kaguya di pedesaan. Air mata mulai menggenang di mata Kaguya. Dia hampir menerima lamaran itu. Namun ibunya menghentikannya. Menurut sang ibu, pria yang berbicara terlalu manis seringkali tidak tulus. Karena itu, ibunya menyamar sebagai Kaguya dan menemui sang pangeran. Begitu melihatnya, pangeran itu langsung berteriak ketakutan. Ternyata dia juga hanya terpikat oleh legenda kecantikan Kaguya. Pelamar terakhir adalah pria yang benar-benar tulus. Dia tidak berbohong dan tidak memalsukan apapun. Dia sendiri mencari cangkang kerang walet yang legendaris. Namun nasib buruk menimpanya. Dia terjatuh ke dalam tempayan keramik dan meninggal dunia. Saat mengetahui seseorang kehilangan nyawa karena dirinya, Kaguya diliputi rasa bersalah dan penyesalan. Semua emosi yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Dia ingin lari dari kehidupan penuh kemewahan palsu itu. Namun pada akhirnya dia hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Meski kelima pangeran gagal mendapatkan hatinya, nama Putri Kaguya kini telah terkenal ke seluruh negeri. Bahkan sang kaisar pun mulai tertarik padanya.